Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di majelis ilmu ini dalam rangka untuk meneguhkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pertemuan yang lalu, bulan yang lalu sudah saya jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala yaitu bersemayam di atas arsy-Nya, berbeda jauh dari makhluknya, tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Maka masih melanjutkan materi itu agar kemudian kita jangan sampai kita keliru memahami tentang Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengingatkan kepada kita, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzalul ladzina yulhiduna fi asma'i. Maka Allah itu memiliki nama-nama yang baik, dan sebutlah nama-nama yang baik itu, dan jangan sampai keliru ketika menyebut nama-nama yang baik. Tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam menyebut memperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tadi pada ayat yang dibacakan tadi ada satu ayat yang kemudian Musa alaihi salam sempat meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengatakan, aku ora iso mbok delok ning donya. Nek kowe ora ngandel delokan gunung kae, nek gunung kae mengko ijik utuh, maka berarti kamu bisa melihat aku. Maka Musa pun melihat ke arah gunung, dan gunung itu pun hancur karena kena cahaya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum satarawna rabbakum yaumal qiyamah. Kamu nanti akan bisa melihat Allah nanti hari kiamat, bukan sekarang. Kama tarawna al-qamara fi lailatul badr, sebagaimana kamu melihat bulan pada saat bulan purnama. Sehingga nanti Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bab surga, orang-orang yang beriman masuk surga dan setelah diberikan semua kenikmatan yang diminta, apa yang diinginkan diberi, apa yang dibatin diparingi, maka semua sudah tercukupi. Mereka pun kemudian ditawari dengan tawaran yang paripurna, yaitu kenikmatan yang terakhir. Bukan berarti habis itu selesai, enggak, maksudnya kenikmatan yang paling besar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka semua keluar dan melihat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kompak ketika ditanya mana nikmat yang paling besar, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hanya terjadi ketika jenengan sudah masuk surga. Jadi orang-orang yang masuk neraka, innahum lamahjubun, mereka terhijab, terhalangi, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Pramilo, hari ini yang bisa kita pahami adalah manusia terbaik yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian malaikat terbaik yaitu Jibril alaihi salam. Itu ketika naik ke langit ketujuh hanya terhenti sampai di Sidratul Muntaha, tidak pernah melewati kursi Allah. Bahkan arus Allah juga tidak tahu segede apa, kecuali yang dikabarkan oleh Nabi SAW tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Bandingannya kayak cincin di tengah padang pasir. Yang menjadi cincin itu adalah langit semuanya seisi-isinya, bumi semuanya seisi-isinya, dan yang jadi padang pasir itu kursinya. Adapun arasnya itu kalau dibandingkan dengan kursinya, itu cincin di tengah padang pasir. Yang menjadi cincin adalah kursinya, yang arasnya adalah padang pasir. Berarti kita tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil. Sehingga buah dari memahami kalau Allah di atas aras adalah kita memiliki rasa takut yang besar kepada Allah. Nah, takutnya seorang hamba kepada Rabb-nya itu bukan lari dari Allah, tapi lari menuju Allah. Makanya Al-Quran menyebut dengan kalimat fafirru ilallah, larilah, mendekatlah kepada Allah, bukan fafirru minallah, larilah dari Allah, bukan. Tapi nek takut makhluk kepada makhluk itu menjauh sejauh-jauhnya, lari meninggalkannya. Jenengan takut sama anjing galak, jenengan nggak mungkin dekat-dekat sama anjing galak. Jenengan takut sama garwo, ya tetap mulai, masa rah mulai. Ke seneni nggih. Boten nggih, gojekan, namun dilebokke ati kok. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, hikmahnya apa? Yang pertama, gitu. Bahwasanya Allah menyebutkan pada Quran surat Al-A'raf ayat 54, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy yugsil lailan nahar yatlubu hasisa wa syamsa wal qamar wan nujum musakhkharatin bi amri ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah lah yang menciptakan langit bumi dalam 6 masa, kemudian Allah beristiwa di atas arsy.
Dia menutup malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan dia ciptakan pula matahari, bulan, bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, yang menciptakan dan memerintahkan itu hanya hak Allah. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Ibnu Katsir mengatakan kalimat summastawa alal ars, Allah beristiwa di atas ars, yaitu ala wartafa'a, Allah di atas yang paling atas dan di kondisi yang tinggi yang paling tinggi. Wastaqarra alaihi alal wajhil ladzi yaliku bijalali wa adhamati, dan Allah ada di sana sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, sehingga tidak ada logika manusia yang bisa melogika seperti apa Allah di sana, karena manusia terbaik, malaikat terbaik tidak pernah lewat dari kursi Allah, hanya sampai Sidratul Muntaha. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menekankan lagi kama qala al-a'immatu minas salaf. Inilah pendapat para imam-imam kita dari kalangan ulama-ulama yang sholih. Sehingga poin ini, poin yang pertama ini menunjukkan bahwa mengenal Allah yang tinggi di atas arsy-Nya bukan soal perkara akidah secara teoritis, tapi ini menjadi dasar tazkiyatun nufus, bagaimana seorang muslim harus mensucikan jiwanya, karena dia adalah manusia yang rendah, hina di mata Tuhannya, Robnya yang maha tinggi dan maha agung. Dan hamba yang suci hatinya akan sadar bahwasanya Robnya itu tinggi, dan melihat semua perbuatannya, maka mau nggak mau yang ada hanya tunduk, malu, dan takut berbuat maksiat. Makanya seorang muslim yang paham kalau Allah di atas ars ketika mau mengambil hak orang lain, ini bukan cuma soal perkara nanti urusan sama jaksa, polisi atau apa, bukan. Ini nanti urusan panjang ke belakang. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, mungkin saya pernah contohkan umpami nggih, naudzubillah, umpami nyelek. Ning timbang kula contohke Pak Mul kok Senin enggak. Misal kula niki PNS gajine 10 juta sewulan. Niku nek dipengke 12 kan ketemune 120 juta. Kok kula korupsi 5 miliar, monggo sing gampang mawon. Terus kula divonis 5 tahun. 3 tahun saya menjalankan masa tahanan, 2/3 saya bebas. Terus ternyata dari 5 miliar itu saya bisa mengembalikan cuma 1,5 miliar. Niku menungso nek mboten kenal Gusti Allah, wah nyenengke no, berarti kowe jek untung 3,5 no, Bro. Tapi kalau ingat Allah, takut Allah, Allah maha agung, maha besar, maha kuasa, maha segala-galanya. Dan dengan jangan lupa kalau emang Allah itu Ghafurur Rahim, iya maha pengampun lagi maha penyayang. Tapi dengan jangan lupa kalau Allah itu juga Syadidul Iqab, maha keras siksanya. Maka setiap hal yang diambil yang bukan haknya akan dipertanggungjawabkan. 3,5 niku senajan kalih hakim wis dijoli nganggo kurungan niku wae jek dikei remisi kalih remedi. Nah, niku ya tetep mengke di akhirat ditagih 3,5. Lah kula pun mboten kerja, pun dipecat, entuk gaji, entuk duit keng pundi lek areng ngijoli. Ning donya iso guyang-guyu, di akhirat ndak lewat, ndak bisa, Pak. Makanya yang korupsi 1.000 triliun wirung rampung niki kula wau ningali terus pun enten 3.000 triliun. Bratalah. Iki kok ya duit kabeh gitu. Ditepak lagi pirang triliun, Pak? Ya Allah. 1.000 triliun lho derek rampung ceritane. Wis enek 3.000 triliun ya Pak Mul kemanan pinten niku. Wis menungso lah luar biasa mengerikan ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah saestu. Jenengan nek ningali ngoten niku ampun kepengin, naudzubillah wis, ampun kepengin. Wah aku dadi RW meh korupsi isone mung sithik kok. No. Jangan. Jenengan nanti harus mengembalikan, Bu, Pak, di akhirat. Bahaya nih, tak estu. Kemudian yang kedua, orang yang paham kalau Allah di atas arsy, Allah sebutkan di dalam Quran surat As-Sajdah, maka dia harus memahami, mengimani kalau semua yang ada di muka bumi ini Allah yang ngatur, Allah yang nata. Yudabbirul amra minas samai ilal ard, summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah mimma ta'udun. Maka dialah Allah yang mengatur semua urusan dari langit ke bumi. Berarti diaturnya itu bikin inggil dumugi ngandhap. Pramila Gusti Allah niku ten inggil, mboten ten ngandhap, mboten ten pundi-pundi, mboten ten lebete sinten-sinten. Nah, orang-orang yang menyatakan Allah dengan kondisi-kondisi yang keliru, itulah orang-orang yang keliru. Karena a'immatul muslimin, imam-imam para kaum muslimin tidak pernah menyatakan seperti itu. Jangan mau nyari imam sini, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Sufyan Ats-Tsauri, tidak ada yang menyatakan Allah ada di mana-mana, tidak ada. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi mengatakan yudabbirul amra ay yurattibu umurul khalaiq fi arzaqihim wa ajalihim wa a'malihim wa kullu ma yata'allaqu bihim
summa ya'ruju ilaihi ay yas'udu ila Allah dalilan ala uluwihi wa rif'ati. Allah mengatur semua proses yang terjadi di muka bumi, seperti rizki, ya dapatnya di bumi atau di langit. Kemudian ajal, manusia dicabut nyawanya juga di bumi, walaupun ada yang dicabut di laut, itu dihitung bumi juga. Kemudian perbuatan mereka, bagaimana orang itu ditujukan pada hidayah, bagaimana orang itu dimudahkan dalam beramal, dikasih rezeki agar bisa haji umrah dan seterusnya, bisa sedekah dan seterusnya. Semua proses ada di bawah. Lalu urusan itu naik ke atas. Ini yang kemudian dijelaskan oleh Nabi terjadi setiap Senin sama Kamis. Maka aku senang kalau Senin Kamis mendapati dalam kondisi berpuasa. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, ini menjadi pertanda kalau seorang Muslim yang paham benar tentang akidah ini, dia nggak akan mau menyatakan Allah di mana-mana. Allah di atas arsy, dan urusannya jelas dari atas sana Allah mengatur semuanya. Di bawah sini kita terima semua paketnya, kita kerjakan amal solihnya, amal jenengan naik di hari Senin dan Kamis. Mengatakan, niku tafsir Al-Qurtubi. Terus tafsir dalam Islam niku banyak, tapi tafsir yang paling aman niku Ibnu Katsir. Habis niku Qurtubi, Tobari, kemudian namanya Al-Misbah, mboten niku mboten selamat Al-Misbah. Nah, dengan kalau punya Al-Misbah enggak usah dibaca, ganti Ibnu Katsir. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, Allah memperingatkan kita semua karena Allah di atas arsy dengan kemahaagungan dan kemahakuasaannya. Tadi di Baitur Rahman saya jelaskan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kemudian Allah Al-Azim yang Maha Agung. Agung niku basa Jawa, sing artine ya besar juga. Bedanya apa besarnya Allah dengan kata akbar dan besarnya Allah dengan kata azim? Yaitu bedanya kalau akbar niku Allah secara zatnya sangat besar. Makanya Allah di atas arsy-nya itu bukan berarti Allah duduk di atas arsy sehingga arsy lebih besar daripada Allah, bukan. Justru arsy itu lebih kecil daripada Allah, tapi kita tidak tahu bagaimana kemudian istiwanya Allah di sana. Makanya Imam Malik punya kaidah al-istiwa'u ma'lumun. Yang namanya istiwa niku kita punya tahu artinya, jumeneng, ngelenggahi, bersemayam niku artinya. Kemudian wal kaifiyatu majhulun, bagaimana Allah beristiwa di sana tidak ada yang tahu. Karena manusia terbaik Muhammad SAW dan malaikat terbaik Jibril alaihissalam itu terhenti di Sidratul Muntaha. Padahal Sidratul Muntaha niku ngandhape kursi Allah. Sidratul Muntaha sebelah Jannatul Ma'wa. Nih kalau dieling-eling di refresh. Oh niki sing ngaji piye sepuh-sepuh sosok lali ya gitu. Omene wis sebulan gitu kan. Nah, kula ulangi nggih. Bumi niku lapis 7. Lengan lenggah yang paling dhuwur. Ning inggile jenengan niku langit dunia. Kemudian langit 1 2 3 4 5 6 7. Di atasnya ada napa? Baitul Ma'mur, tempat malaikat 70.000 masuk, 70.000 keluar. Di atasnya ada Sidratul Muntaha, sebuah tanaman sidroh yang sangat besar, yang mana daunnya berwarna-warni. Kemudian buahnya atau ya buahnya seperti kendi-kendi dari Arab. Kemudian di situ Jibril yang sangat besar itu terlihat kecil. Dari situ disebut Muntaha karena yang dari atas berhenti di situ, yang dari bawah berhenti naik sampai di situ saja. Makanya Nabi Muhammad SAW dan Jibril alaihissalam ketika Allah memerintahkan sholat 5 waktu, diterimanya di situ. Termasuk perintah-perintah Allah tentang rizki tadi, tentang ajal, tentang nikmat segala macam itu turun sampai di situ, dibawa oleh malaikat turun. Nah, kemudian di sebelahnya wa indaha jannatul ma'wa, di situ ada surga-surga tempat jenengan nanti akan berpulang. Di situ surga itu bentuknya kayak bintang-bintang bertebaran kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Yang paling atas itu disebut surga Firdaus dan dia ada di paling tengah. Dari Firdaus itu mengalir sungai-sungai yang akan masuk ke surga-surga jenengan niku. Paling boten sungai niku enten sekawan. Satu, sungai madu yang enggak akan pernah palsu, sungai susu yang enggak akan pernah mambu, sungai air putih yang enggak akan pernah terkotori. Kemudian yang keempat, sungai Ciu yang enggak akan marahi ngeluh. Nek cinten begonang lak mari ngelu ngomongnya lho ya, kula ora tau ngicipi. Kula pengen ngomong ngono kene nyoba iku sate. Ndak gitu. Kula yo ngerti regane pira seliter ngerti Pak kula. Kok niku konsentrasine pira yo ngerti ngono. Artinya belajar gak harus mengicipi gitu. Untuk merasakan truk itu atos yang ditabrak ya ora usah menabrakkan diri gitu. Cukup delok berita enten wong melenet diplendes truk ya wis rampung gitu. Berarti aja coba-coba menabrakkan diri di depan truk kan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di atas itu ada kursi Allah, di atasnya lagi ada lautan, di atasnya lagi ada arsy Allah. Perbandingannya tadi sudah saya sebutkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah meminta kita untuk takut. Allah menyebut pada Quran surat Al-Imran ayat 28, wa yuhadzirukumullahu nafsah.
Nek kamu sudah tahu segede itu Allah, seagung itu Allah, maka Allah peringatkan kalian terhadap dirinya. Awas loh, hati-hati. Nek ra manut, hati-hati. Dan pada pertemuan yang lalu saya pernah sampaikan Quran surat Fatir, Allah menyebut kita, ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Menungso kabeh, kowe iki mung kere-kere di mata saya. Di mata aku kamu tuh orang-orang lemah, orang-orang hina. Iya sayudhibkum wa ya'ti bikhalqin jadid. Nek kamu ndak mau mengimani aku, ndak mau menjadikan aku ilah yang satu-satunya yang disembah dan dicintai, mudah buat aku menyingkirkan kamu. Wa madzalika 'ala Allahi bi'aziz. Mudah. Sepele, kalian tuh sepele, saking kecilnya, sangat kecil banget. Cilik, cuilik, bekitik, betik. Itulah manusia. Naudzubillah, jangan sampai kita seperti itu. Makanya Allah menyiapkan surga dan Nabi mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratin minal kibr. Silakan masuk surga. Tapi kalau sampai ada sombong yang teramat sangat kecil, kemaki, kemeletes gitu kan, maka tidak ada tempat di surga. Harus dibersihkan dulu dengan berbagai macam cara. Mungkin di situ ada istighfar putra putri panjenengan, mungkin di situ ada amal jariah panjenengan yang akan menghapus itu, mungkin di situ ada teman-teman soleh jenengan yang akan menjadikan syafaat buat jenengan, mungkin di situ ada kasih sayang, cinta kasih Nabi Muhammad SAW sehingga jenengan mendapatkan syafaatnya juga. Kalau semua itu nggak ada, maka solusi terakhirnya ngapunten, mungkin jenengan harus mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, yang berkonsekuensi berarti harus mampir dulu ke neraka untuk disucikan dari semua dosa, hatta kesombongan yang sangat kecil. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam At-Tabari. Nah, ini berarti tafsir yang kedua. Saya tadi mengingatkan Ibnu Katsir, Tabari sama Al-Qurtubi. Imam At-Tabari berkata, yuhadzirukumullahu nafsah ay yukhawwifukumullahu iqabahu ala ma'asihi. Allah menakut-nakuti kalian dengan dirinya agar kalian punya rasa takut kepadanya sehingga kalian tidak berbuat maksiat. Wa yubayyinu lakum annahu la yaghfilu an a'malikum. Dan ini menjelaskan kalau Allah tidak akan pernah lupa. Kadang kita sudah lupa pernah dulu ngapain. Delalah barangkali kan malah diceritake. Sedangkan Nabi mengatakan kullu ummati mu'afan illa al-mujaharah. Umatku itu semua akan diampuni kecuali sing gaene cerita-cerita dosa. Dadak cerita tur ceritane ten putune gandeng pun sepuh. Kowe ngerti ora? Mbah Uti kuwi mantane Mbah Kakung sing nomor 17. Walah. Putune dadi ngerti. Ya, naudzubillah. Enggak usah diceritakan. Pun semua orang tahu nek jenengan pernah jadi kompor boy, bukan cover boy, kompor boy. Nah, maka orang-orang yang mengenal bahwa Allah itu maha tinggi di atas arsy-Nya dan mengetahui semua rahasia, maka mau nggak mau dia akan punya rasa takut di dalam hatinya, sehingga dia nggak peduli pada CCTV dan pengawasan manusia. Yang dia pedulikan adalah penilaian Allah. Lebu omahe wong liya yo mboten celingak-celingok wetengen. Golek CCTV mboten. Nek niki sanes tempat tinggal kita, ya kita minta izin. Sudah diizinkan, nggih masuk sesuai keperluan. Wong pamit aja nang toilet kok dadak nganggo nyangking nopo HP. Maling-maling niku lho. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, penjara niku kebak. Terus bendina dadak makani. Aduh, Masya Allah. Kemudian di dalam Quran surat Al-Fajr, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalau Allah mengawasi kita semua, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu benar-benar mengawasi kamu. Ini menunjukkan Allah As-Sami wal Basir, yang maha mendengar dan maha melihat. Walaupun secara posisi sangat jauh di sana, tapi Allah menembus semua batas mengetahui kita sedang apa. Makanya Nabi mengingatkan orang-orang yang masih mau berkumpul dalam rangka untuk majelis ilmu, ada faedah-faedah yang mana dua faedah di belakang disebutkan bahwasanya wahafathumul malaikah, malaikat-malaikat akan menjaga mendengar. Kemudian yang terakhir wa dzakarallahu fiman indah, Allah akan menyebut nama jenengan. Nama jenengan disebut satu-satu. Berarti Allah tahu. Dan ketika disebut kepada malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya, mau nggak mau malaikat itu akan sami'na wa ta'na. Dan apa yang dia lakukan? Mereka mendoakan panjenengan. Allahumma fir lahum warhamhum. Ya Allah, rahmatilah hamba-hambamu itu yang masih mau bermajelis ilmu, udan-udan mangkat gitu kan. Metune banyu putih ora wedang jahe, tetap istiqomah gitu kan. Bari kita celok ke wedang ronde lah. Wonten nggih. Pokoke nek gojekan namun dilebokke ati ngono. Nggih. Mun ngantuk ngene wae jek enak sing ngantuk. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suaramu bianter bledek kok Mas, tak tinggal turu wae.
Ya, Ibnu Katsir. Nah, ini tafsir yang ketiga. Ibnu Katsir mengatakan, "Inna rabbaka labil mirsad ay yuraqibu khalqahu min fawqi sab'i samawat." Allah menyatakan kalau Allah mengawasi kita, berarti Allah itu mengawasi semua makhluknya, bahkan dari langit yang ketujuh. Nek jenengan misal awas lho kok didelok Pak polisi ini lagi ning kantor turu. Alah, niku menungso memang. Ojo kok ngenteni ning kantor polisi. Lah ada orang di seberang tembok situ udah ndak tahu dia mau kita di sini ngapain, nopo lenggah, nopo ngadeg, nopo ndak tahu, ndak lihat. Itulah manusia, itulah makhluk. Tapi ketika kemudian konteksnya Allah, maka walaupun jauh di sana Allah tetap tahu, Pak. Ngertos. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, asas dari itu semua, seorang muslim yang tahu pengawasan Allah, dia nggak peduli dengan CCTV, polisi. Kalau emang itu dosa dia nggak mau, kalau emang itu maksiat dia nggak mau, kalau emang itu haram dia nggak akan tabrak pun. Itulah yang disebut dengan haqqatu qotih, bertakwa dengan sebenar-benarnya. Jadi derek manut marang Gusti Allah sesuai aturan koridor yang ditentukan Allah dan Rasulnya, dan tidak peduli dengan penilaian manusia. Lagi ngaji, wah terus ustaznya jelaske, wah nek jenggoten sunah, sesuk jenggoten diloki karo kancane, dus, sesuk jenggoten dicopot. Ampun nggih, ya malah mbek. Kemudian disebutkan yang kelima di sini, bahwasanya semua nikmat itu datang dari Allah yang ada di atas arsy sana. Allah mengklaim itu dalam Quran surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Maka apa saja nikmat yang kalian dapatkan itu semua dari Allah. Jenengan aja ngomong ora, wong aku tok mergo dodolan bakso, ora, Pak. Ora, duit jenengan ra bakal payu nek ora enek wong nandur pari, ndak ada rumput yang tukul. Lah kok iso? Lah rumput yang tukul dimakan sapi, sapi jenengan beli, akhirnya digiling dari bakso terus dikai merek Alek. Oh. Kebo nek kemudian ndak ada hujan, ndak ada rumput, sapi mati, lah duit sak montor ra kanggo. Makanya ketika kita ngomongkan nikmat kemudian kita mengatakan ora, aku ki mergo dadi polisi, dadi tentara, dadi notaris, aku profesional, aku ndak ada kaitan sama hujan, siapa bilang? Bahkan kalau waktu belajar tentang lingkungan, ilmu lingkungan, teknik lingkungan dan UI niku sampai ada kata-kata kalau di bumi itu masih tersisa air sak gelas, maka wong sing paling sugih sak donya siap nyetorke setengah kekayaannya yang dia miliki demi untuk menebus air segelas. Ini menunjukkan kita itu lemah. Dikei udan muni-muni, orang dikei udan muni-muni gitu kan. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu tercipta suka muni-muni, itu jelek. Makanya seorang muslim ketika datang hujan, napa dongane? Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah mang dadosaken niki Jawa ingkang sae barokahi. Sampai Nabi itu kalau ada hujan, medal sekedap, rasukane dibikak, kodanan sediluk. Napa niku namine? Tabaruk, Pak, tabaruk. Pramila mengke menjenengan medal ing mriki, nek tesih Jawa mboten sangang nggih mantol udan-udan wae. Masuk angin, Mas. Ya sekedap Nabi niku sekedap tabaruk. Makanya hujan turun niku saat doa itu terkabul. Mang donga gitu. Mungkin kalau dongake 15 menit dulu ben enak sing nesu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu As-Sa'di, tafsir As-Sa'di mengatakan, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, mufti Saudi Arabia pada zamannya, guru dari ulama-ulama Saudi hari ini, beliau mengatakan dalam tafsirnya, wa ma bikum min nikmatin fa minallah ay kullu ma an'amallahu bihi alaikum min nikmatin dinin au dunya fa huwa min wahdahu la min ghairihi fahmaduhu alaiha wa wa'rifuhu annahul mun'imul hakikiyun. Bahwasanya semua nikmat yang kamu terima, baik itu nikmat terkait dengan agama, masih punya iman dan Islam, atau nikmat dunia, maka semua datang dari Allah bukan dari sisinya. Maka senantiasa pujilah Allah Rabbmu yang ada di atas arsy-Nya sana. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai Nabi mengingatkan kita, inni u'allimuka kalimatin, aku mengajarkan kepada kamu kalimat-kalimat, ihfadillah yahfaduka. Jagalah agama Allah, maka Allah yang akan menjagamu. Dan ini Nabi mengajarkan kepada anak-anak muda, ya gulam, cah nom. Nah, gulam niku artine nek Jawa Joko ya. Nah, napa Joko Widodo, napa Joko Mulyono lah. Nah, di sini dikatakan ihfadillah yahfaduka, jagalah agama Allah, Allah akan menjaga kamu. Maksudnya pripun? Maksudnya ngeten.
jenengan nek kersa nderek aturannya Allah, Quran hadis jenengan simak, jenengan lampahi, ada salah di masa lalu jenengan tobati, insya Allah gesang jenengan niku sing nata Gusti Allah. Mboten bakalan digawe angel, mboten bakalan digawe ruwet. Insya Allah sing enten niku selamat senajan gremet-gremet mboten napa-napa. Dan niki ketika jenengan welingkan ke putra-putra jenengan, walaupun putra jenengan itu kuliah di luar kota, sekolah di luar negeri, insya Allah aman terkendali karena fitnah niku di mana-mana, Mas. Fitnah niku di mana-mana dan orang jelek, orang jahat niku di mana-mana. Maka kalau kemudian jenengan secara fisik tidak bisa menjaga, wong paling isone nelpon sedina ping 3 gitu. Nah, maka yang bisa menjaga keluarga jenengan setiap saat 24 jam Allah yang bersemayam di atas arasnya sana dan semua malaikatnya, yaitu ketika ihfadillah yahfaduka, menjaga batasan Allah. Dan batasan Allah sing paling ketok montone iku napa to? Salat. Le wis salat urung gek ndang salat pun le do wis salat urung jolali salat pak isone mung ngelekke kuwi jogonen kuwi. Nah mungkin nek enten napa-napa mang tekoki salatmu piye kok kowe engkian kecopetan. Ya salat kula subuh pas jam 8 Pak ngono. Ya kuwi to nduk sing marai ketemu wong elek-elek gek ndang didandani. Dan kemudian Nabi mengatakan lagi, ihfadillah tajidu tujahaka, jagalah batasan Allah, jagalah agama Allah, jagalah syariat Allah, maka kamu akan mendapati Allah di depanmu. Depanmu ini bukan berarti Allah ini mandap dan ngajeng jenengan boten, Pak. Di wau sudah saya buka di depan, kalau Allah menampakkan di muka bumi, gunung niku kena sinare langsung ajur. Makanya maksud hadis ini adalah pertolongan Allah sangat dekat, sangat dekat. Saking dekatnya kalau misal jenengan itu benar-benar tidak makan barang haram, menjauhi semua maksiat, bahkan yang makruh aja tidak mau, kemudian akhirnya perut jenengan lapar, mengatung, Pak, ya Allah saya minta rezeki halal, aku yakin mboten dangu mengenten sing ngeteri bakso alek gitu kan. Nah nggih nek di WA, Pak aku luwe mesti diteri niku, ora mungkin ora ngene. Ngoten nggih. Cobi, Mang Cobi, Pak. Perlu tawakal yang pol. Ning ngene wau ikhtiar riyin. Kok mentok golek gawe yang wis tuwek ra kanggo, mentok kabeh gitu kan. Duwe anak ndelok ora nek sing pangerten gitu kan. Luwe biangan ning omah ngatung ya Allah. Mang paringi kula rezeki kula ngeleh sak pol-pole ngeleh gitu. Ngeleh tanggane sing dodok-dodok. Dhe aku ya luwe njaluk sego. Padha nasibe. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, idza sa'alta fas'alillah. Nek kamu punya masalah, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Nek kamu butuh bantuan, mintalah pertolongan Allah. Wa'lam annal ummata law istama'u ala ayyanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Kalau manusia ini berkumpul pengen memberikan kebaikan, kenikmatan, kehebatan buat kamu, tidak akan bisa terjadi kalau Allah tidak ngersani loh. Berarti semua terpulang kepada Allah yang di atas aras sana. Kemudian wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Maka kalau manusia itu berkumpul mau ngasih cilaka sama kamu, kamu tidak akan pernah cilaka kalau Allah tidak menginginkan kecelakaan buat kamu. Makanya orang yang beriman dengan benar Allah di sana, Allah menjaganya. Dan untuk menghadirkan penjagaan Allah kembali kepada keimanan, ketakwaan, ikuti syariat Allah, perintah Allah, jauhi larangannya. Dan itu insya Allah bisa jenengan dapatkan dari majelis ilmu. Larangannya apa nih no? Orang untuk mangan riba, oh naudzubillah aku ini wis riba, tobat. Orang untuk tolong jupuk, oh kemarin aku ngambil mangga tetangga, ampun dibaleni gitu kan. Oh apa malah nggih, oh iki ra entuk ngurangi timbangan. Naudzubillah aku ini dodolan pelem tak kurangi timbangan, saiki magnete tak copot. Nah, magnete dipindah mboten teng nggen sing bandul niku tapi dipindah teng nggen sing wadahe niku. Itu bentuk tobat ngoten niku Pak, memperbaiki perkara-perkara yang jelek yang pernah kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Nabi juga Imam Nawawi kemudian menjelaskan hadis tadi yang sudah saya jabarkan juga, fihi ta'limut tauhid wa tawakkal annal makhluq la yamliku naf'an wala dharran wa annal ma'rifata billahi tastalzimul khauf wal isti'anah bihi duna siwahu. Hadis yang panjang tadi
mengandung pelajaran yang sangat besar tentang bagaimana Allah itu harus jenengan esakan, jangan dibanding-bandingkan dengan siapapun, dan jenengan sebagai orang-orang yang beriman harus mutlak tawakal hanya kepada Allah, punya rasa takut, pengharapan dan minta pertolongan hanya kepada Allah, karena kebaikan dan keburukan gak akan pernah terjadi pada diri kita kalau Allah gak menghendaki. Dan di situ ada juga satu kalimat tentang mengenal ma'rifatullah, yang mana imbasnya adalah seorang hamba yang tahu mana makomnya makhluk dan mana makomnya kholik. Maka mau nggak mau hanya ada jiwa-jiwa atau hati-hati yang takut, yang di situ akhirnya kita bergantung hanya kepada Allah. Makanya orang-orang yang akidahnya rodok bengkong, niku nek sholat kesel, kemudian donga rumangsa ora kabul, sesuk langsung golek dukun. Itu orang-orang yang akidahnya bengkong. Saestu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, apapun yang terjadi sama panjenengan, jangan pernah masuki wilayah-wilayah yang mencederai Allah, mencederai kehormatan Allah, mencederai nama baik Allah. Bahkan itu nanti akan menyebabkan murka Allah yang kita tidak bisa menahan, tidak bisa. Hujan turun aja kita nggak bisa nahan, apalagi kalau Allah sudah murka. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan pada hadis yang lain, ada sebuah kalimat, la yalijun nar rajulun yabghi min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dur'in wa la yastami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhonun jahannam. Tidak akan bisa masuk neraka seorang yang punya matanya penuh rasa takut kepada Allah, kemudian mengalirkan air mata, dan tidak akan pernah dia masuk neraka sampai ada susu yang sudah diperes balik meleh ten sapine, ten niku putingnya sapine. Kalimat ini sama dengan perkataan atau firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang orang-orang kafir, bahwasanya orang-orang kafir alladzina yukadzibuna bi ayati la yadkhulunal jannata hatta la yalijal jamalu fi samil khiyat. Orang-orang kafir itu tidak akan pernah masuk surga sampai ada unta bisa masuk golongan dom, tidak akan pernah bisa. Maka orang-orang yang punya rasa khosyah kepada Allah, punya rasa takut kepada Allah, dari rasa takut itu kemudian hatinya lembut, dari hatinya yang lembut itu kemudian mudah meneteskan air mata ketika ingat Rabbnya, entah di dalam sholatnya, entah di dalam tafakurnya, perenungannya, entah di dalam kajian-kajian diskusinya, di dalam dzikir dan wiridnya. Maka kata Nabi, orang itu wajib masuk surga. Nek enek sing ngeyel dudohno ndi susu sing iso mlebu ning nggon teteke meneh ndi gitu. Nek nganti iku enek wong ora sida masuk surga. Tapi kan ndak ada sesuatu yang sudah keluar dari apa itu namanya peresannya si sapi niku. Maka dia enggak akan kembali ke situ, Pak. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya punya rasa takut itu. Makanya niki ada tips. Walaupun tips ini nggih bisa jenengan pakai bisa enggak terserah. Jadi nek kula niku nek misal rada pripun ngoten ngrasake donya rada sumpek to. Niku nonton murotal niku lho, Pak. Murotal jenengan pilih niku murotal Imam Haram. Ampun murotal kula, swara kula nggih ngoten niku. Elek. Murotal Imam Haram terus manggoleki nggih kondisi ketika mereka menangis. Maca ayat nangis. Sok-sok imame sing maca sing nangis burine nggih enten. Sok-sok imame niku sing nangis. Nah, manggoleki ayate. Ketemu mang maca terjemahane pun niku video niku mang setel meleh mang bolan baleni kan saged wonten YouTube niku diulang-ulang niku to. Nah, diulang-ulang terus jenengan kalih maca terjemahane. Nah, nek ati jenengan maksir niku mulai tondo-tondo. Mengko tanpa terasa sok-sok niku sumber bes milih dhewe. Terus tekoki bojone ngopo to Mas ngono. Iki lho ditentak iki lho. Soalnya harus cerita punya rasa takut sama Allah, khawatir riak itu ngomong ke bae duit entek, beras entek, ra dit. Oke tunggale, Pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Ibnu Qayyim mengatakan tentang hadis ini, al-khasyatu minallah hiya thamratul ma'rifah bih. Orang punya rasa takut kepada Allah karena dia kenal sama Allah. Kenal sama Allah karena tahu Allah di mana dan seberapa besar, seberapa agung Allah. Tapi kalau nggak kenal Allah di mana-mana, di dalam hatiku, di dalam kepalaku, di dalam tetanggaku, alah bingung itu. Akhirnya tanggaku gede ini semono berarti bisa Allah semono. Nek sing nanggone cilik ya berarti bisa Allah cilik. Nah, itulah kesalahan akidah-akidah sebagian manusia. Makanya saya coba luruskan. Sehingga nanti jenengan akan dapatkan dengan akidah yang benar ini, jenengan akan bisa punya al-furqan, pembeda mana akidah-akidah yang keliru, yang luput dan mana akidah yang benar. Nanti akan ada orang yang mengatakan, tadi malam jamaah saya sudah mimpi ketemu Allah. Nah, enten sing ngoten.
Wah, besok kita sholat Id nggih. Kenapa? Tadi malam saya sudah telepon Allah. Nah, banyak kalimat-kalimat yang aneh-aneh, seolah-olah benar, pengen mengangkat namanya, pengen mengangkat derajatnya, hakikatnya dia sedang mengajak jamaahnya kepada neraka. Pemahaman yang keliru tentang Allah bahaya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, fa idza tammatil ma'rifah adumal khauf. Kalau makrifah kita itu sempurna, komplit, utuh, tidak tercampur dengan pemahaman yang aneh-aneh, maka rasa takut kita kepada Allah juga akan besar. Fa idza du'ufatil ma'rifah du'ufatil khauf. Kalau makrifah kita kepada Allah niku jelek, lemah, maka khauf kita lemah, akhirnya kabeh-kabeh ditabrak, pagere tanggane ditabrak, pedane tanggane dijikuk, sendale motore sak bojo-bojone dijikuk. Sampai enten bojone iku sok bijaksana. Wah, bojone selingkuh goleke selingkuhane terus wis pokok iki gawonen, entuk openono sing apik kaya aku mencintai dirinya. Bel. Apa? Oh, sudah dilakukan kayak gitu kok. Ngapain kayak ngomong kayak gitu? Diusir-usir rampung selesai. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih, seorang muslim harus punya rasa takut. Nah, rasa takut itu enten kali. Yang pertama namanya al-khauf. Man khaufa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Khauf. Yang kedua adalah khosyah. Di dalam Quran disebutkan innama yahsaullah min ibadihil ulama. Khosyah, ada khauf, ada khosyah. Nah, diterjemahkan dua-duanya rasa takut, takut semua. Cuman bedanya disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tentang rasa takut yang bertuliskan khauf dengan kalimat khauf. Beliau mengatakan al-khauf wa tawaqqu'ul makruhi ma'al ingkari al-qalbi wal khudu. Khauf dalam arti takut, takut dalam arti khauf adalah sebuah perasaan akan datangnya keburukan disertai hati yang tunduk dan hancur karena takut kepada Allah. Jadi takutnya karena adab Allah. Takut nek kena siksa Allah, itu khauf. Dan itu umumnya kita di situ. Apa kok ora mendem gah nyemplung neraka kan ngoten to. Apa kok ora nyolong gah tanggung jawab ning akhirat. Apa kok kowe ora berzina wong enak moh ngono. Siksane ngeri. Nah, itu umumnya kita. Tapi yang namanya khosyah dikatakan dalam kitab Al-Qamus Al-Muhit karya Syekh Al-Fairuz Al-Abadi, dia mengatakan al-khosyah akhassu minal khauf. Khosyah itu takut yang lebih khusus, lebih spesifik, lebih detail. Wahya takunu ma'al ilm, yaitu takutnya orang-orang yang punya ilmu makrifah kepada Allah. Dan makrifah tentang Allah bukan soal ritual wirid-wiritan yang dilakukan oleh orang-orang sufi ini mboten. Mereka kemudian muter-muter ngomongin kok Gusti Allah mandap nyemplung lewat kupluke sing dawa nika sak rok-roke nika akhire manunggaling kawula Gusti mboten niku Pak, mboten. Khauf yang menghasilkan khosyah itu didasarkan pada ilmu yang bersumber pada Quran dan Sunnah ya, yang pernah saya sampaikan, saya jelaskan step sampai yang paling atas. Di sana Allah mengawasi kita, melihat kita. Makanya ketika jenengan kok melampah mriki wow, jenengan karo batin, ya Allah setiap langkahku diawasi kali Gusti Allah. Wah niku jenenge khosyah. Tapi nek mau aku mangkat wah, engko nek telat kok ganjarane ndak kelong. Nek ngoten niku khauf. Tapi itu juga sudah baik. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo jenengan yang hari ini belum punya rasa takut dinaikkan ke level khauf. Yang sudah punya khauf dinaikkan ke level khosyah. Nanti jenengan melampahkan pundi kemawon, antak budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ngapain aja, mau ibadah, mau muamalah ngapain aja, mau dagang, mau kerja ngapain aja, kamu dalam menjalankannya seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kemudian tak terlihat, maka yakinlah Allah ngawasi panjenengan. Nek sudah kayak gitu, umpama dadi pejabat orang mungkin dolim, umpama dadi pedagang orang mungkin curang, umpama dadi tangga orang mungkin ngrusoi tanggane sebelah, ora mungkin gitu kan. Enggak mungkin. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim akan mengusahakan ke sana. Dan itulah hakikat keislaman yang baik sebagaimana Allah sebutkan di dalam Quran surat Al-Fatir ayat 28 yang tadi sudah saya singgung, innama yahsallahu min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang paling punya rasa khosyah itu adalah hamba-hamba Allah yang punya ilmu. Walaupun ulama niku secara istilah itu maknanya ya para alim ulama niku, tapi nek secara
kalimat itu maknanya orang-orang yang punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang Allah. Kenal tentang Allah. Wong sakniki jenengan menikahi garwan jenengan, wah pas pacaran ya, naudzubillah nggih, mboten pacaran to jenengan dhewe to. Pas ta'arufan kok ketoke manis lho. Bareng dadi bojone golek ra karo-karuan. Nah, tapi jenengan mencoba untuk memaklumi, memahami gitu kan. Mengerti walaupun ya mungkin rada piye gitu kan. Nah, itu sama manusia. Maka kepada Allah kita lebih harus mengenal Allah. Kita harus mencari tahu Allah itu seperti apa. Cuman koridornya ya Quran sama Sunnah, Quran sama Sunnah udah. Jangan dicampur-campuri dengan kalimat-kalimat yang lain. Jangan dicampuri dengan rumus-rumus yang aneh-aneh. Menurut metafisika, wah apa meneh kuwi. Wong fisika zaman sekolah bijine elek-elek udah ditambahi meta barang. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, Imam Asy-Syaukani berkata dalam Fathul Qadir, beliau mengatakan al ulama humul ladzi arafullah wa arafu sifatihi wa af'alahu fa khaufuhu bihaqqi khaufihi. Orang-orang yang dimaksud dengan ulama adalah mereka yang benar-benar kenal tentang Allah, kenal sifat-sifatnya, perbuatannya, dan mereka punya rasa takut kepadanya dengan takut yang sebenar-benarnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian rasa takut itu menghadirkan muraqabah, satu kondisi di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman pada Quran surat Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di pandangan mata, bahkan mata-mata yang khianat itu Allah tahu. Ketok enek ketemu guyang-guyu tapi asine wanyele pol, itulah orang-orang munafik. Mereka ketika dikatakan wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, berimanlah seperti imannya kaum muslimin, kata mereka qalu aminu kama amanas sufaha. Apa iya kami harus beriman kayak imannya orang-orang bodoh-bodoh itu? Ala innahum sufaha walakin la ya'lamun. Ketahuilah kamu itu orang-orang bodoh dan kamu tidak ngomong sama. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Kalau ketemu orang beriman guyang-guyu, aku ya padha kaya kowe kok. Padha ngajine, padha imane, Islam ya padha. KTP ku lho nek ngandel gitu kan. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika mereka meninggalkan panjenengan orang-orang beriman, mereka bertemu dengan setan-setannya, teman-temannya yang setan itu. Bilang Al-Quran. Makanya minal jinnati wan nas, yang namanya setan itu bisa dari kalangan jin, bisa dari kalangan manusia, dan Allah menyebut temannya orang-orang munafik itu setan-setan, baik setan yang beneran ataupun manusia yang berhati setan. Maka ketika mereka meninggalkan kaum muslimin mendatangi para setan-setan itu, mereka mengatakan qalu inna ma'akum, kita bersama. Inna nahnu mustahzi'un. Aku kemarin sama mereka itu ya mau ngecek tok, mau gojekan tok, mau basa-basi tok gitu. Allah yastahzi'u bihim wa yamutuhum bitughyanihim ya'mahun. Allah yang akan membuat dia celaka dengan semua pilihannya itu. Ulaika alladziina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka itu sudah menjual hidayah yang sudah diberikan oleh Allah yang Maha Agung di atas arasnya saja. Wis bener dari wong Islam, cek dadak jilat sana jilat sini, kemudian malah menghina orang Islam ketika bertemu dengan setan-setannya. Begitu bersama dengan orang Islam guyang-guyu, ben entuk suarane kan gitu toh, Pak. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah musibah. Makanya orang-orang yang kemudian punya rasa takut kepada Allah, Allah tadi sebutkan ya'malu kha'inatal a'yun. Allah tuh tahu, bahkan pandangan mata orang-orang khianat, orang-orang munafik itu tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Makanya ketika cuman terlihat nyata gini, ini Allah lihat. Allah itu as-sami wal basir, Maha mendengar dan Maha melihat. Bahkan melihatnya pandangan pengkhianat itu Allah tahu. Makanya dalam Islam sampai dikatakan oleh Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Buah dari pengkhianatan kepada iman yang sudah benar, dimasukkan neraka yang paling bawah, lebih hina daripada orang paling hina, yaitu orang kafir. Dan inilah musibah yang akan dia terima di akhirat. Makanya panjenengan yang hari ini ya masih punya gonjang-ganjing tentang keimanan, los bawon iman kepada Allah. Ketika jenengan hari ini dekat kepada orang-orang yang dimusuhi Allah, dimurkai Allah, tinggalkan mereka, kembali kepada kaum muslimin, kembali kepada saudara-saudara jenengan. Jangan kemudian menghina saudara jenengan ketika jenengan bersama mereka. Naudzubillah. Ya, jangan sampai. Makanya ketika jenengan dengar ada orang menghina kaum muslimin, bela. Itulah bentuk pembelaan panjenengan. Jangan kemudian malah diam saja menikmati melu guyu-guyu. Naudzubillah summa naudzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok tambah Mas, banter suaramu Mas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang paham tadi, punya muraqabah, maka Allah menekankan pada Quran surat Al-Hadid, wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Senajan Allah itu di sana, tapi Allah dengan ilmunya, dengan kuasanya, dengan qudrah iradahnya, Allah menyatakan Dia bersama kalian di mana saja kalian berada.
Sampai Nabi mengatakan, Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW ketika berada di dalam gua Tsur, ketika dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, la tahzan innallaha ma'ana. Ojo sedih Gusti Allah karo awake dhewe. Datang orang munafik membaca ayat itu, munafik belakangan di tahun-tahun hampir 2000-an ini. Datang, kemudian dia muslim tapi munafik. Nah, kemudian datang ke gua itu, kemudian dicarinya, tidak ketemu. Apa kata dia? Aku hari ini murtad. Kenapa? Karena dulu katanya Muhammad ketemu Tuhannya dengan firman bahwasanya la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih Allah bersama kita. Ketemu di gua ini tak parani gak ono, makanya aku pindah agama. Coba, naudzubillah. Ya karena dia mengimani kalau bahasa ma'ana itu terus harus ada. Nek bersama dengan kita kan nggak harus bersama loh. Wong jenengan loh, misal LDR apa Pak Mul? Ora ngerti Mas, ngerti CDR. Long distance relationship, misal Pak Mul nembe kisah tebe, misal umroh, bumul mboten dijak sangune kurang gitu kan. Ditelepon karo bumul, aja lirak-lirik lho. Kurang lirik sapa-sapa paling lirik unta kuwi lho. Hatiku kan bersamamu. Napa jeroane ditinggal teng mriki kan mboten to. Jeroane tetep kindil-kandil teng kalih jenengan ten mriku to. Maka kita bisa mengatakan itu loh kepada manusia. Maka ketika Allah mengatakan innallaha ma'ana bukan berarti terus nyemplung kepada diri kita, mboten. Itulah kelemahan, kesalahan akidah orang-orang Nasoro. Ketika ditanya, kok iso Tuhanmu 3 tapi 1 tapi 3? Iki lho ayate dituduhke bahwasanya aku, Bapa dan Roh Kudus adalah 1. Walah, kuwi nek ning Quran jenenge innallaha ma'ana. Nek ma'ana ora kudu nyemplung dadi siji, Bro. Ya ora, pokok imanku ngene iki ya wis kono ngali ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, kegagalan paham tentang Allah di atas arsy berimbas kemana-mana. Makanya jenengan ketika sudah paham ini enak Pak, enak. Diajak ngomong-ngomong wae penak. Makanya nanti tema saya insya Allah ke depan itu ya nyangkut ke situ, wae serempet kayak ke situ. Mbuh napa wae ngomongke pentol wis ngono pokoke ngono. Lah kok iso wis sembuh pokoke ngene. Mbok pilih pekaten rumiyin. Nah niki nek ditutuke suwe, mungkin ndak mungkin kula enten sing WA. Kok suwe men to Mas. Oke, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa agar panjenengan kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dapatkan ilmu yang baik, dijaga kesehatan panjenengan agar kemudian bisa berjumpa lagi bermajelis ilmu di tempat-tempat yang lain yang lebih baik, baik di sini maupun di tempat yang lain. Monggo panjenengan aminkan, mudah-mudahan Allah kabulkan apa yang menjadi hajat kita semua, yaitu rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan sakidan hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tafassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ja'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasrifna wa banina na'budal asnam. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin.
واسمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا الجنة كجنة النعيم جنة الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا رحمن الرحيم ارحمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا غني يا حميد. اللهم اقض ديوننا واشف مرضانا يا خير الرازقين. ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله